Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Azam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga senantiasa kita selalu diberikan kesehatan, rezeki yang banyak serta barokah. Amin, Allahumma amin. Sahabat Azam, dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang kisah singkat Nabi Adam alaihi salam, di mana dalam Al-Quran nama Nabi Adam disebutkan hingga 25 kali. Nabi Adam alaihi salam merupakan manusia pertama yang diciptakan Allah. Adam diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Ada banyak hikmah yang bisa dipetik dari kisah Nabi Adam alaihi salam. Dalam riwayat hadis Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Nabi Adam memiliki tinggi hingga 60 hasta dengan rambut yang sangat lebat. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dalam bentuk seorang laki-laki yang tubuhnya sangat tinggi dan rambutnya sangat lebat. Tubuhnya seperti buah kurma yang menjulang sangat tinggi. Suatu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan makhluk dari bangsa manusia. Makhluk ini diciptakan dari tanah di bumi yang nantinya juga akan menjadi khilafah di bumi. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Allah pun memerintahkan para malaikat untuk mengambil tanah di muka bumi. Malaikat Israel berhasil menjalankan tugas dari Allah untuk mengambil saripati tanah di bumi. Allah lalu menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Manusia diberi akal, tubuh, dan jiwa. Allah melengkapi ciptaan itu dengan meniupkan roh kepada Nabi Adam alaihi salam. Saat roh di mulut, Adam bersin sambil mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itulah ucapan pertama dari seorang Adam, manusia pertama di surga. Allah menyambut ucapan Adam dengan menjawab, Yarhamukallah, rahmat Allah atasmu. Dikutip dari buku The Prophet, kisah hikmah 25 Nabi Allah, karya Nian Novianti. Allah melengkapi Nabi Adam dengan ilmu pengetahuan. Para malaikat pun diminta untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan pada Adam. Saat semua malaikat bersujud, ada makhluk berupa iblis dari bangsa jin yang menolak untuk bersujud. Iblis menolak untuk bersujud karena merasa lebih baik dari manusia, karena diciptakan dari api. Mendengar jawaban itu, Allah lalu mengutuk iblis dan mengusir mereka dari surga. Nabi Adam pun berdiam dan hidup di surga selama beberapa waktu. Suatu ketika Adam merasa kesepian dan Allah pun menciptakan Hawa untuk menemani Adam. Adam pun menikah dengan Hawa dan mengizinkan mereka berdua tinggal di surga dengan syarat tidak mendekati satu pohon yang ada di surga, yaitu pohon kulti. Sebelum membisikkan godaan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, iblis diketahui tidak menyukai mereka. Bahkan ia bersikap sombong dan enggan mematuhi perintah Allah untuk bersujud di depan Nabi Adam. Bertahun-tahun Adam dan Hawa mematuhi aturan itu, hingga syaitan perlahan terus mencoba merayu mereka dengan tipu daya. Akhirnya tipu daya berhasil. Nabi Adam lalu memetik buah pohon kuldi tersebut dan memakannya bersama Hawa. Namun setelah itu Adam dan Siti Hawa langsung dihinggapi rasa bersalah dan aurat mereka tiba-tiba terbuka. Sahabat Azam, kisah Nabi Adam di bumi. Karena melanggar perintah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala lalu memerintahkan Adam dan Hawa turun ke bumi. Adam dan Hawa diturunkan di tempat yang berbeda. Selama 40 tahun mereka saling mencari. Saat turun di bumi, Adam meratapi kesalahannya. Adam dan Hawa memohon ampun kepada Allah dengan bertaubat.
Bumi yang berbeda dibandingkan surga membuat Adam dan Hawa banyak belajar dari berbagai tantangan dan kesulitan. Mulai dari bercocok tanam, berternak, dan melindungi tubuh dari berbagai cuaca. Berdasarkan riwayat Hasan, Nabi Adam diturunkan di wilayah India, sedangkan Hawa di wilayah Jeddah. Iblis diturunkan di wilayah Dastinian di Basrah, sementara ular diturunkan di wilayah Isbahan. Kemudian Ibu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Sa'di, ia berkata Nabi Adam turun di India, bersamanya turun pula Hajar Aswad. Beliau membawa segenggam daun surga yang ada di tangannya. Selanjutnya Nabi Adam menyebarkan daun itu di India sehingga tumbuhlah pohon-pohon yang bagus di sana. Sementara itu Ibnu Umar meriwayatkan Nabi Adam diturunkan di sofa, sedangkan Hawa di Marwah. Mereka pun dipertemukan oleh Allah di Jabal Rahmah dan bersatu kembali. Adam dan Hawa akhirnya membangun keluarga di bumi dengan melahirkan hingga 40 anak. Banyak riwayat yang menyebutkan anak-anak Nabi Adam dan Hawa dilahirkan secara kembar. Sebagai khalifah di bumi, Adam juga diangkat sebagai nabi dan rasul yang bertugas berdakwah di bumi. Adam menyampaikan dakwah kepada istri dan anak-anaknya mengenai ajaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam juga menghadapi persoalan antara anaknya Qabil yang membunuh Habil. Adam sangat murka terhadap Qabil. Allah lalu mengaruniai Nabi Adam dengan anak laki-laki yang tidak memiliki saudara kembar, yang diberi nama Syed. Syed merupakan anak yang cerdas dan berakhlak baik. Keturunan Syed kelak melahirkan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Adam lalu jatuh sakit saat berusia 960 tahun dan berwasiat kepada Syed untuk meneruskan dakwah. Malaikat lalu mencabut nyawa Nabi Adam, memandikannya, mengafani, menyolatkan, dan menguburkannya. Dari kisah Nabi Adam alaihissalam ini terdapat sejumlah hikmah yang bisa diambil. Sebagai manusia, sudah selayaknya kita memahami bahwa iblis adalah musuh yang akan terus-menerus menggoda, membuat manusia sesat. Tugas manusia adalah melawan godaan setan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga selalu menerima taubat setiap hambanya yang bersungguh-sungguh. Sahabat azam yang dirahmati Allah, demikian cuplikan kisah dari Nabi Adam alaihissalam. Semoga kisah ini membawa kemanfaatan bagi kita semua. Nantikan kisah inspiratif lainnya tetap di channel ini. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui kisah Islam menarik lainnya, silahkan meninggalkan komentar di bawah ini. Dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.